Baiklah, pada saat ini saya akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi yang menjadi materi pilihan saya untuk nilai tugas mid semester mata kuliah pengantar teori peluang. Jadi, nama saya adalah Andriani Waranineloan dan pada saat ini kita akan masuk pada pembahasan materi. Tapi sebelum itu, kita masuk pada asal-usul teori peluang atau latar belakang dari teori peluang itu sendiri. Teori peluang menyangkut dengan cara menentukan hubungan antara sejumlah kejadian khusus dengan jumlah kejadian sebarang. Misalnya pada kasus pelemparan uang sebanyak 100 kali. Berapa kali munculnya gambar? Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano. Cardano lahir pada tanggal 24 September 1501. Cardano merupakan seorang penjudi pada waktu itu. Walaupun judi berpengaruh buruk terhadap keluarganya, namun judi juga semacam untuk mempelajari peluang. Dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Aliae atau Book on Games of Chance pada tahun 1565, Cardano banyak membahas konsep dasar dari peluang yang berisi tentang masalah perjudian. Sayangnya, tidak pernah dipublikasikan sampai 1663. Pascal kemudian menjadi tertarik dengan peluang dan mulailah dia mempelajari masalah perjudian. Dia mendiskusikannya dengan matematikawan terkenal yang lain yaitu Pierre de Fermat. Mereka berdiskusi pada tahun 1654 antara bulan Juni dan Oktober. Mulai 7 buah surat yang ditulis oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang membentuk asal kejadian dari konsep peluang. Berdasarkan latar belakang yang sudah kita bahas tadi, maka sekarang kita masuk pada pembahasan materinya, yaitu definisi peluang. Itu A, definisi peluang klasik. Misalkan sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama. Maka peluang peristiwa E terjadi adalah N kecil per N besar, atau peluang E sama dengan N kecil per N besar. Contohnya, eksperimen dengan melantunkan koin 100 rupiah sebanyak 1 kali menghasilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertama, muncul angka G sama dengan 1. Kedua, muncul gambar A sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Jadi peluang G sama dengan 1/2 dan peluang A sama dengan 1/2. Sifat peluang klasik adalah saling eksklusif dan kesempatan yang sama. Dan B, definisi peluang empirik. Peluang empirik atau frekuensi relatif terjadi apabila eksperimen dilakukan berulang. Apabila kita perhatikan frekuensi absolut tentang terjadinya peristiwa E untuk sejumlah pengamatan, maka peluang peristiwa itu adalah limit dari frekuensi relatif apabila jumlah pengamatan bertambah sampai tak hingga tahu peluang E sama dengan limit M per N. Contohnya, eksperimen melantunkan sebuah dadu 1000 kali. Peristiwa yang muncul adalah muncul mata dadu 1 hingga muncul mata dadu 6. Dan event M-nya adalah M1 166, M2 169, M3 165, M4 167, M5 169, M6 164, dan totalnya adalah 1000. Peluang M1 sama dengan 166 banding 1000 dan peluang M6 sama dengan 164 banding 1000. Dan C, definisi peluang subjektif, yaitu adalah pertama, nilai peluang didasarkan kepada preferensi seseorang yang diminta untuk menilai
dan kedua pada umumnya yang dinilai adalah peristiwa yang belum terjadi. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kaidah dan pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Masuk pada A, aturan penjumlahan. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A tambah B. Contoh soal, jika seorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian, orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 jenis sepeda motor. Dan kita masuk kepada B, aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu atau mengisi tempat yang tersedia. Yang pertama, menyebutkan kejadian satu persatu. Contohnya adalah sebuah dadu dan sebuah ulang logam dilempar secara bersama. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi, dan penyelesaiannya dengan diagram pohon yang diperoleh seperti ini. Uang adalah G dan A, dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan hasil yang mungkin adalah G1, G2, G3, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Catatan, G1 artinya uang menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan angka 1. Dengan demikian, banyaknya cara hasil yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. Kita masuk pada aturan pengisian tempat yang tersedia. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan selalu dapat diselesaikan dengan menyebutkan kejadian satu persatu, akan tetapi mengalami kesulitan kejadiannya cukup banyak. Hal ini akan lebih cepat jika diselesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat yang tersedia atau dengan mengalihkan. Kita masuk pada contoh soal. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun? Pertama, tanpa pengulangan, dan kedua, boleh berulang. Kita masuk pada tanpa pengulangan, itu 4 angka berarti ribuan, sehingga diperlukan 4 tempat, itu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga yang mungkin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 cara dan tempat pengulangan, maka ribuan jadi 6, ratusan 6, puluhan 5, satuan 4. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720 bilangan. Kedua, pengulangan. Angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga ada 6 cara untuk urutan kedua dan seterusnya, masing-masing 7 cara. Sebab angka memungkinkan karena berulang, maka diperoleh ribuan 6, ratusan 7, puluhan 7, satuan 7. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058 bilangan. Kita masuk pada permutasi dan kombinasi. Pertama, permutasi.
Permutasi adalah susunan objek-objek dengan memperlihatkan urutan tertentu. Permutasi n objek berbeda dengan yang setiap kali diambil seluruhnya. N permutasi n sama dengan n faktorial atau n permutasi n sama dengan n faktorial. Contoh soal, diketahui 3 abjad pertama yaitu A, B, dan C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf yang berbeda itu? Jawabannya 3 permutasi 3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Permutasi n objek yang tidak berbeda. Banyaknya cara menyusun unsur dalam suatu baris. Jika ada P unsur yang sama dari suatu jenis Q unsur dari jenis lain, dan seterusnya adalah P, N, N1, N2, dan seterusnya sama dengan N faktorial per N1 faktorial X, N faktorial X. Berapa carakah 5 huruf dari kata cuaca dapat disusun dalam suatu baris? Faktorial. Maka jawab, unsur yang sama, huruf C ada 2, huruf A ada 2. Maka P sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 30. Jadi susunan yang mungkin ada 30 buah. Kita masuk pada permutasi siklis. Banyaknya cara menyusun n objek perlainan dalam suatu lingkaran dengan memandang susunan yang searah putaran jarum jam dan berlawanan arah putaran jarum jam adalah permutasi S n sama dengan n faktorial per n sama dengan n kurang 1 faktorial. Untuk soal, terdapat berapa carakah 4 anak A, B, C, dan D yang duduk melingkar dapat disusun dalam lingkaran? Jawabannya, ambil seorang anak untuk diletakkan pada posisi yang tetap, kemudian menyusun 3 anak yang lain dalam tempat yang berbeda. Maka cara ini dapat dilakukan dalam 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Kita masuk pada kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan unsur-unsur itu. Kombinasi dari n objek yang diambil, R objek dinotasikan n kombinasi R atau kombinasi NR adalah n kombinasi R sama dengan n faktorial per R faktorial NR faktorial. Melalui contoh berikut ini dapat dibedakan antara permutasi dan kombinasi. Pengambilan 3 huruf dari 4 huruf yang berbeda, ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Kombinasi 4 kombinasi 3 ada A, ABC, ABD, ACD, dan BCD. Permutasi 4 permutasi 3 ada ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, DBA, ACD, ADC, CAD, CDA, DAC, DCA, BCD, BDC, CBD, CDB, DBC, dan DCB. Jadi 4 kombinasi 3 kali 3 faktorial sama dengan 4 permutasi 3 atau 4 kombinasi 3 sama dengan 4 permutasi 3 per 3 faktorial, sehingga kita peroleh n kombinasi R sama dengan n permutasi R per R faktorial, n faktorial per R faktorial NR faktorial. Masuk pada contoh, ada berapa cara dapat dilakukan jika 5 pemain bola basket diambil dari tim yang terdiri 12 pemain untuk berpartisipasi dalam
pertandingan persahabatan? Jawabannya 12 kombinasi sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial. 12 kurang 5 faktorial sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial kali 7 faktorial. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 dan kali 7 faktorial per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial sama dengan 792. Jadi banyaknya cara memilih 5 pemain dari 12 pemain, ada 792 cara. Demikian materi yang dapat saya susun dan jelaskan. Saya menyadari bahwa materi ini jauh lebih dari kata sempurna. Karena itu, kiranya para pembaca dan pendengar materi yang telah saya susun dapat memaklumi juga, dapat memberi kritik dan saran agar pembahasan materi saya ini akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.